Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembacaan kitab Lubabul Hadis yang ditulis atau karya dari Imam Jalaluddin, Syekh Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, atau lebih pasnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Karena kitab Wasiatul Mustafa yang kemarin kita kaji itu sudah selesai, sudah khatam dan semoga bermanfaat, maka kita akan mulai kitab lagi dengan kitab Lubabul Hadis ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita kirim hadiah kepada penulis kitab ini, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Semoga apa yang akan kita bacakan dan kita kaji nanti membawa manfaat bagi kita semua. Liridha'illahi ta'ala bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila hadrati Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa hadrati wa arwahi jami'i abaina wa mahdina wa masyaihina wa muallimina nafanallahu bilumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enaknya gimana? Metode klasik dengan kemarin utawi ikiku apa mengikuti kondisi zaman pakai bahasa Indonesia langsung atau gimana? Tapi yang namanya sorogan nih kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah, Ar-Rahmani kang maha welas ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas ing dalam akhirat peloko. Definisi Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu ada yang mengatakan bahwa kasih sayang Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi meskipun orang non-muslim, orang fajir, munafik, musyrik, semuanya itu tetap mendapatkan sifat Ar-Rahman dari Allah. Tapi kalau Ar-Rahim tidak. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah hanya berlaku bagi penduduk di akhirat, maka hanya orang yang mukmin. Ada lagi definisi bahwa Ar-Rahman itu sifat pengasih. Sifat pengasih itu suka memberi. Selisih 11-12 lah dengan dermawan ya. Cuman kalau sifat pengasih kan ya cuman sifat suka memberi gitu. Suka memberi. Tapi kalau sifat Ar-Rahim itu dia suka memberi tapi disertai dengan kasih sayang. Jadi beda. Ketika kita memberi sesuatu sama sifat Ar-Rahman itu berlaku begini juga. Sama saya mau ngasih pulpen. Yang talaki itu Ar-Rahman itu. Ar-Rahim tidak begitu. Ya tore. Nah begitu lah. Itu ada dulu kiai itu sebagian mengartikan begitu. Orang-orang sastra itu. Jadi beda. Ngasih ngasih makanan roti dilempar, diuncalkan itu. Beda dengan itu sifat Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim tidak. Di sumanggane gitu loh maksudnya. Tapi kita tidak perlu larut dalam perdebatan itu. Yang penting semua kitab itu tetap menggunakan Bismillahirrahmanirrahim karena semua amal itu yang tidak diawali dengan bismillah, kalau dalam hadis itu fawa aqta'u wa abda'u wa abta'u. Semua pekerjaan, ingat ini ya. Semua pekerjaan, semua bacaan, semua aktivitas
yang tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta'u wa abta'u, terputus keberkahannya kalau tidak membaca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ittiba'un bi Fatihatil Kitab. Jadi alhamdulillah, memuji dulu ya. Alhamdulillah tawi sekabian puji lillahi ku kadue Allah Rabbil alamin kang mangirani alam kabeh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi semua, bahkan orang pidato pun itu pasti mengawali dengan alhamdulillah. Hal itu apa dilakukan? Karena litabarrukan atau litabarruk kepada bi Fatihatil Kitab. Artinya Al-Qur'an itu diawali dengan lafaz alhamdulillah, setelah bismillah alhamdulillah. Wal akibatu lil muttaqin, wal akibatu tawi akibah itu akhir yang baik, happy ending. Wal akibatu happy ending, akhir yang baik lil muttaqina iku kadhe wong kang takwa, orang yang bertakwa. Wala udwan lan ora ana permusuhan iku maujud illa 'alal zalimin angin ing atase wong kang zalim. Ungkapan ini ya, jadi tidak ada permusuhan kecuali kepada orang zalim. Ini sebagaimana termaktub dalam naskah Madinah itu, piagam Madinah. Di piagam Madinah itu semua ras dilindungi, semua agama dilindungi, semua kasta dilindungi, semua suku dilindungi. Tidak ada permusuhan atas nama agama, tidak ada permusuhan atas nama ras, tidak ada permusuhan atas nama bangsa. Yang menjadi musuh bersama adalah kezaliman. Itu makna dari wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wat taslimu utawi rahmat ta'zim wa taslimu lan salam ala khairi khalqi, muga tetep ing ngatasi iku, muga-muga tetep ing ngatasi luwih baguse makhluke Allah Muhammadin nyatane Muhammad wa ala alihi lan keluargane Nabi, lan ing ngatasi keluarga Nabi, wa sahbihi lan sahabati Nabi ajmain ahli sekabehane. Sudah maklum ini ya, salawat berserta salam. Kalau di kitab-kitab itu, kalau salawat dari Allah ke Nabi Muhammad adalah kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad, kasih sayang istimewa daripada Muhammad. Kalau salawat kita kepada Nabi Muhammad bukan kasih sayang kita, tapi kita mengharap syafaat dari Nabi Muhammad. Makanya di ini malaikat juga begitu. Makanya di Quran itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi semuanya bersolawat kepada Nabi. Amma ba'du. Anapun sakwusi bismillah walhamdulillah. Lafaz ba'du itu kalau di nahwu itu lafaz yang wajib mudhof ya. Wajib mudhof. Jadi jangan heran kalau kalian mengetahui amma ba'du itu pasti amma ba'du. Tidak amma ba'dah, tidak amma ba'di, tidak amma ba'dun, tidak begitu. Ba'dan, ba'din tidak begitu. Tapi memang mabni fathah. Kenapa? Karena dia membuang lafaz mudhof ilaih yang membuang mudhof ilaih. Jadi yang asalnya ba'dal basmalati walhamdalati atau ba'da bismillahirrahmanirrahim walhamdulillahirabbil alamin ila akhirih, itu dibuang, dijadikan ba'du. Lafal asalnya fathah ini. Lafal asalnya ba'da. Kalau normal ba'da apa gitu. Jadi memang wajib mudhof, sama dengan qoblah. Qoblah itu juga begitu. Wajib mudhof. Kalau mudhof ilaihnya dibuang, wajib dibaca dhammah. Fa ini moko sak temen ingsun aradtu ngarepake sapa ingsun an ajma ing yen to ngumpulake sapa ingsun. Ini perkataannya musannif ya.
ana jemaah yen to ngumpulake sapa ingsun kitaban ing kitab. Kitaban ing kitab lil akhbari maring pira-pira khobar. Pira-pira khobar itu pira-pira hadis ya. Khobar an-nabawiyati kang bangsa nabawi yang artinya hadis-hadis nabi. Khobar-khobar yang bersifat kenabian. Wal athari lan pira-pira asar ya hadis juga. Al marwiyati kang den riwayatake bi isnadin sahihin kelawan sanad kang sahih. Jadi dalam kitab ini nanti kalau dulu Kiai Musonib gitu kalau dulu kan. Kalau dulu waktu kita ngaji itu Kiai Musonib, kita nyari Musonib ini siapa sih sebenarnya? Ya orang yang nulis ini, ulama yang nulis ini Syekh Jalaluddin Asyuyuti itu menghendaki untuk mengumpulkan apa? Hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi yang tidak perlu diragukan lagi kesohihannya. Bisnadin sohihin. Sanad yang sahih. Wasikin lan terpercaya. Jadi yang terpercaya. Fatarahtu moko dadake sapa ingsun al asanidah ing pira-pira sanad. Fatarahtu lan ngenutake apa? Ngenutake itu apa? Jadi dalam hadis ini nanti yang dimaksud itu ya fatarahtu itu. Yang dimaksud itu dalam hadis nanti ini selain membaca hadis juga apa namanya? Syaratnya itu diikutkan gitu. Ditulis juga. Jadi tidak langsung innamal a'malu binniyat kayak di stiker-stiker itu. Kayak di kalender-kalender itu loh. Jadi tidak langsung matan hadisnya. Jadi komposisi hadis itu kan ada matan, ada rawi, ada apa namanya? Komposisi hadis itu ada matan itu. Soalnya ya. Kita membaca an Abi Hafsah Umar radhiyallahu an semisal. Semisal di hadis ini aja aku keliru ya. Semisal kita baca hadis kalau Jumatan. Nah, kalau Jumatan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah qala ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qulta li sahibika yamal jantin. Kan enak itu kan. Jadi matan hadisnya itu idza qulta itu. Idza qulta li sahibika yamal jum'ati ansid. Itu matan hadis namanya. Rawinya siapa? An Abi Hurairah. Itu rawi. Sanadnya siapa? Yang biasa kita sebut rawahu perawi. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim itu perawi. Sanadnya an itu. Makanya bi isnadin sahihin kelawan pira-pira sanad kang sahih wasikin lan terpercaya fatarahtu moko ngurangi sapa ingsun. Sanad kan banyak ini. Sanad kan banyak, panjang. Al asanidah ing pira-pira sanad. Jadi sanadnya diringkas gitu. Ya seperti umumnya hadis-hadis itu kan tidak mungkin kan hadis itu ditulis an ini sampai Rasulullah kan tidak. Biasanya langsung ngambil di atas an Abi Hurairah, an Aisyah, an Ibni Umar, an Siti Hafsah semisal. Nah, jadi yang maksud fatratu itu begitu. Jadi ditulis tapi diringkas. Wa wada'tu lan dadake sapa ingsun ndeleh nyabek arba'ina baban ing 40 apane babe. Jadi bukan 40 hadis ini ya. Tapi 40 bab. Nanti dihitung sendiri. Fi kulli babin ing dalam saben-saben bab asyratu ahaditsah. Utawi 10 pira-pira hadis. Jadi setiap apa? Bab
berisi 10 hadis. Berarti kalau 40 bab berapa? 40 bab, tiap babnya 10 hadis. Berarti ada 400 ya. Ada 400 hadis. Wa samaituhu lan ngarani sapa ingsun. Ngasih nama ke kitab ini hu ing kitaban itu Lubabal Hadisi ing kitab Lubabal Hadis. Nama kitabnya kitab Lubabul Hadis atau inti hadis. Wa asta'inu lan nyuntulung sapa ingsun billahil azim kelawan Allah kang maha agung alal qaumil kafirina nyun pitulung ya alal qaumil kafirina ing ngatasi kaum kafir. Ing ngatasi kaum kafir. Ing ngatasi kaum alal qaumi ing ngatasi kaum al kafirin kang padha kafir. Al-babul awwalu. Ini permulaan kita baca tentang kisi-kisi materinya ini ya. Kisi-kisi materinya. Kisi-kisi materinya apa? Kita tidak usah pakai Jawa kalau ini. Al-babul awwalu. Bab yang pertama fi fadilatil ilmi wal ulama'i. Ing dalam kutamani ilmu dan ulama. Jadi kitab ini nanti bab yang pertama membahas tentang ilmu, keutamaan ilmu dan ulama. Kalau taklim itu keterangannya. Kalau ini hadisnya. Al-babus sani fi fadilati la ilaha illallah. Bab kedua tentang keutamaan la ilaha illallah. Al-babus salisu fi fadilati bismillah. Bab ketiga keutamaan bismillah. Al-babur rabi'u fi fadilati sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab keempat berbicara membahas tentang keutamaan sholawat kepada Nabi. Al-babul khamisu fi fadilatil imani. Bab kelima membahas tentang iman. Al-babus sadisu fi fadilatil wudu. Bab keenam keutamaan berwudu. Al-babus sabiu fi fadilatis siwak. Bab ketujuh keutamaan siwak. Siwak ini ya. Siwak itu ternyata beda dengan sikat. Tidak sama maksudnya. Siwakan ya siwak, sikatan ya sikatan. Tapi keduanya sama-sama sunnah gitu. Karena memang pada dasarnya at-tahuru satrun minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bahkan membersihkan mulut sekalipun. Al-babus saminu fi fadilatil adzan. Bab ke-8 fadilahnya adzan. Al-babut tasi'u fi fadilati sholatil jamaah. Bab ke-9 membahas tentang sholat berjemaah. Al-babul ashiru fi fadilatil jum'ah. Bab ke-10 fadilahnya sholat Jumat. Al-babul sampai 40 ini. Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Keutamaan masjid nomor 11. Al-babus sani asyara fi fadilatil amaim. Nah, ini ya yang perlu Jadi amaim itu atau kalau kita kalau kita mufradnya itu imamah itu ada keutamannya nanti pakai surban itu. Pakai surban. Amaim itu pakai surban. Jadi ada kriteria pakai surban itu. Tidak syukur-syukur pakai. Kalau di fikih yang saya ketahui itu pakai di sebelah kiri, sandeng sebelah kiri. Kemudian kalung ini bukan imamah itu, selendang, bukan surban. Jadi memang ini ya, kita itu alhamdulillah di Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi kita itu bukan menilai sesuatu dari barangnya, tapi dari fungsi dan nilainya. Misal begini, ini kain. Kalau ditaruh di sini itu menjadi surban. Kalau dikalung begini jadi selendang. Kalau dikalung begini jadi sabuk. Kan begitu. Kalau dipakai begini jadi sarung gitu deh. Jadi tidak begitu ini dengan simbol gitu. Tapi ya pas ngepas. Bukan berarti nanti
Oh, karena tidak menemukan apa-apa, moro bajunya dibuat ini kok biar surbanan, jangan. Jadi kaos kayak surban, bukan. Al-babus sani salis asyara 13 fi fadilatis saum, keutamaan puasa. Al-babur rabi asyar fi fadilatil faraid. Faraid ini mana ya? Apa? Beberapa apa namanya? Al-babur beberapa kefarduan. Al-babur rabi asyar. Bab ke-14. Faraid itu ibadah fardu, salat fardu. Kalau al-babul khamis asyara yang nomor 15 ini fi fadilatis sunan, ibadah sunnah atau salat sunnah. Al-babus sadis asyara fi fadilis zakat, zakat ada. Nomor 17 al-babus sabi asyara fi fadilatis sedekah, itu sedekah. Yang 18 al-babus samina min al-babus samina asyara fi fadilatis salam, antara apa uluk salam ya, kalau bahasa Madura itu uluk salam ya. Masa bahasa Indonesianya uluk salam kan bukan ya. Apa namanya? Apa? Ini mengucap salam begitu aja ya. Kalau yang satunya kan menjawab salam. Al-babut tasi asyara fi fadil doa, tentang doa ada. Al-babul isruna fi fadil istighfar, 20 istighfar. Al-babul hadi wal isruna fi fadilah dzikrillah, berzikir. Al-babul tsani wal isruna fi fadilah tasbih, ada tasbih. Al-babus salis wal isruna fi fadilah taubah, ada taubat. Al-babul rabiul isruna fi fadilatil fuqara, fadilahnya orang fakir. Al-babul khamis wal isruna fi fadilah nikah. Yang nomor berapa ini? 25 fi fadilatin nikah. Ini bagi yang belum nikah ini. Al-babus sadis wal isruna, ini fi tasdidi zina ini ya. Jadi semuanya kan fi fadilati, Jadi mau kelewatan fi fadilati zina ya bukan. Bukan fi fadilati zina ini, fi tasdidi zina. Fi tasdidi zina. Nomor berapa? 26. Fi fadilati zina. Peringatan keras, tasdid ya. Zina. Al-babus sabi'ul isruna fi tasdidil liwat. Liwat dengan zina itu sama, peringatan, mendapat peringatan keras. Cuman kalau liwat itu ya tahu ya. Ya, nah itu. Al-babus samin wal isruna fi man isyurbil khamri. Jadi larangan minum khamr. Baik mabuk ataupun tidak, khamr tetap haram. Al-babu tasiul sunnah fi fadilatir romyi, fi fadilatir romyi. Jadi ini fadilah ya. Romyi itu apa? Mana ya? Mana? Apa? Maser, nembak. Al-babu salasuna fi fadilati birril walidain. Berbuat baik kepada orang tua ya, mengabdi. Al-babul hadi wa salasuna 31 fi fadilati haqqil aulad. Fadilahnya, haknya, haki pira-pira anak kalau bahasa Jawa itu ya. Berarti keutamaan mendidik anak. Al-babus tsani wa salasuna fi fadilati tawaddu, tentang tawaddu ini nomor 30 berapa? Asani wa salasun 32 ya. Tawaddu rendah hati. Rendah hati dengan rendah diri beda ya. Al-babu salis wa salasuna fi fadilatis sukut. Keutamaan diam itu ada di sini. Al-babu rabi wa salasuna fi man'il akli wan naumi warahati. Ini ya. 34 ini fi man'il akli ya. Kalau makna aslinya itu nyegah makan, apa? Man'il, mencegah. Jadi di sini bukan mencegah untuk tidak makan, tidak tidur dan tidak istirahat, bukan. Tapi sedikit makan itu, sedikit makan, sedikit tidur dan sedikit istirahat. Al-babul khamis wa salasuna fi man'id dhahki. Ini ada di sini ya.
mumpung ingat kita. Jadi nomor 35 ini kita dilarang fiman iddoki sedikit tertawa. Sedikit tertawa. Senyum enggak apa-apa. Tertawa jangan terlalu. Al-babus sadis wa salasun 36 fi fadilati iyadatil maridi. Membesuk ya kalau bahasa Indonesia ya. Nyambangi wong loro itu loh. Membesuk orang sakit. Al-babus sabi'u wa salasuna fi fadilati zikril mauti. 37 keutamaan mengingat kematian. Al-babus samin wa salasun fi fadilatil qabri wa ahwalihi. Wa ahwalihi ini bukan ahli ya, bukan ahli. Maksudnya ahwalihi itu dalam bab ini 38 ini menerangkan tentang fadilatil kubri wa ahwalihi. Jadi ada fadilahnya kubur dan juga ada kesulitan dalam kubur. Ahwal itu loh. Kalau kita doa itu apa? Minal ahwali muktahimi itu apa sebelumnya itu? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqsud qasidana wal wafir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Ya, likulli haulin. Ya, haulin itu mufradnya. Minal ahwali itu semua kesulitan, semua kesusahan. Nah, nanti ada di sini. Al-babu tasi'u salasuna 39 fi man in niyahati. Niyahah ini kalau dalam perspektif fikih, niyahah ini adalah haram kalau perspektif fikih. Makanya dulu di hadis Bulughul Maram itu kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Jadi Nabi itu pernah melarang orang itu ziarah kubur. Memang pernah melarang. Kenapa? Ketika orang ini ziarah kubur, mereka ini melakukan niyahah ini. Niyahah ini meratapi orang mati itu. Apa ya? Sampai lebih kelapi. Mereka tahu kan biasa begitu. Nangis kan biasa kalau nangis kan. Itu dong nangis sampai alung-tulungan apa sampai pingsan itu. Itu dilarang itu. Makanya sampai sekarang itu kalau di fikih itu kalau perempuan itu selain aspek kesuciannya, selain aspek karena haid, nifas atau dan lain sebagainya, juga karena aspek niyah itu hukumnya sampai sekarang itu kalau perempuan itu makruh untuk ziarah kubur. Kalau laki-laki kan sudah boleh kan? Karena di ayat itu, di hadis itu kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha fa innaha tudzakirul mautah. Kata Nabi, kuntu saya pernah nahaitukum an ziyaratil qabri, mencegah kalian, melarang kalian untuk ziarah kubur, pernah. Tapi sekarang fazuruha, ziarahlah kubur, ziarah kuburlah. Fa innaha tudzakirul mautah. Karena sungguhnya ziarah kubur ini bisa mengingatkan kita kepada kematian. Nah, yang penting tidak terjadi niyahah ini. Jangan sampai kalian ziarah kubur ke siapa yang paling kalian cintai, sampai nggak memeluk nisan apa, jangan. Kalau sekarang sebaliknya ya, banyak orang ke kuburan itu selfie gitu. Jangan sampai. Al-babul arba'una fi fadilatis sabri alal musibah. Bab yang terakhir nanti puncak dari kitab ini adalah tentang kesabaran dalam menghadapi musibah. Itu sekelumit pembukaan tentang kitab Lubabul Hadis dengan segala bab-babnya, kisi-kisinya dari bab 1 sampai bab 40. Setiap hadis, setiap bab nanti ada 10 hadis. Jadi total itu ada 400 hadis. Dan tadi itu hadis yang ada di sini tidak usah diragukan. Kita taklid ya kepada siapa? Syekh Jalaluddin Asyuti, kita taklid. Artinya taklid gimana? Kita sudah percaya penuh bahwa
Di hadis ini adalah asaril marwiyati, hadis yang memang riwayatnya sudah mutawatir, wa isnadin sahihin, bi isnadin sahihin, dan sanadnya sudah sahih, wasikin, dan dapat dipercaya atau dapat dipertanggungjawabkan. Ini di hadis ini. Jadi ketika kita mengaji kitab ini tidak usah ragu dengan kesohihannya gitu. Jadi masih ngecek ini sahih apa. Kalau untuk belajar tidak apa, tapi kalau keraguan jangan. Kita sudah percaya bahwa kitab ini sudah sahih. Cuman kata siapa penulis tadi, musonif tadi, fatorohtul asanidah. Jadi beliau mengurangi sanadnya. Sanad kan panjang, ya. Sanad panjang, an ini an banyak lah. Nah, tapi di sini yang disebutkan cuma satu, an Ibnu Mas'udin, an Abi Hurairah, an Ibnu Umar, nah, cuma begitu. Mungkin itu sementara untuk pembukaan kitab Lubabul Hadis. Semoga pembukaan ini menjadi jalan kita untuk istiqomah dalam mengaji dan tetap tidak lupa untuk bertawadhu. Jangan mentang-mentang sudah menghatamkan wasiat Mustafa, ngaji risalah Muawan, risalah Lusunul Jamaah, ngaji Lubul Hadis, terus mentang-mentang ketenteng kusana hadis, semisal. Jangan, tetap tawadhu, rendah hati, tapi dan terus mencari ilmu. Semoga bermanfaat pembukaan ini, semoga istiqomah untuk ngaji seterusnya. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.